Oke, imperative sentence. Apa sih imperative sentence itu? Perhatikan. Jadi kedengarannya sepertinya akan sulit. Sebenarnya tidak. Imperative sentence itu adalah kalimat yang memiliki arti menyeluruh, meminta, memerintah, dan memberikan petunjuk kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu. Imperative sentence sendiri dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu command atau perintah, request atau permintaan, dan petunjuk atau direction atau arah petunjuk ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya, kita lanjut. Oke. Berikut ini adalah ciri-ciri daripada imperative sentence. Perhatikan. Yang pertama, memiliki arti yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi imperative sentence itu yang pertama meminta seseorang atau seperti menyuruh ya, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya diam, kemudian tutup pintu, kemudian pergi sana, misalnya itu dalam contoh bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya go away. Nah, itu memerintah ya, command. Kemudian memakai kata kerja bentuk pertama atau verb one. Oke, nanti kita lihat pada contohnya ada. Selanjutnya tidak memakai subjek you, karena subjek dituju sudah akan mengerti bahwa kalimat tersebut ditujukan kepadanya ya. Karena dia langsung, jadi dia tidak perlu lagi menggunakan kata you ya. Nanti juga ada contohnya. Kemudian yang keempat, jika ada kalimat imperatif yang menggunakan tanda seru, itu menandakan kalimat memiliki emosi yang kuat. Ya. Jadi kalau ada tanda serunya berarti di situ ada penekanan ya, ada emosi yang kuat di situ. Oke, kita lanjut. Berikut. Nah, contohnya ya, contoh kalimat imperatif. Perhatikan slide berikut ini. Yang pertama adalah command atau perintah. Perintah. Nah, di sini perhatikan. Oke. Command merupakan kalimat yang tegas dan biasanya diakhiri dengan exclamation. Command adalah kalimat yang tegas yang biasanya diakhiri dengan exclamation. Exclamation itu tanda seru ya. Karena sifatnya memerintahkan seseorang. Kalimat command juga dapat berupa larangan dengan menambahkan don't atau jangan di depan kalimat. Jadi namanya perintah itu pastinya tegas ya. Perhatikan contohnya. Nah, ini dia. Yang pertama ada go away. Go away. Pergi sana. Kayak kalau Indonesianya pergi sana. Pergi sana gitu ya. Kemudian close the door. Tutup pintunya. Kemudian listen to the teacher. Dengarkan guru. Ya, ini perintah-perintah yang biasa kita ucapkan sehari-hari ya. Be careful. Hati-hati. Be nice. Jadilah baik ya. Be nice. Kemudian be quiet, please. Be quiet, please. Ya. Selanjutnya, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Jangan sentuh aku ya artinya. Kemudian don't swim too far. Jangan berenang terlalu jauh. Pokoknya semuanya dimulai dengan kata don't ya. Don't eat my food. Jangan makan makananku. Don't step on the grass. Jangan menginjak rumput. Nah, jadi ini adalah contoh command ya. Bisa kalian sambil baca. Jadi kalau merintah orang seperti ini caranya. Go away, close the door, listen to the teacher, be careful, be nice. Ini merupakan contoh command.
Oke, selanjutnya request. Request itu permintaan. Nah, request adalah sebuah kalimat permohonan atau permintaan, dapat juga berbentuk kalimat perintah, namun bahasanya lebih halus dan tidak menggunakan exclamation. Ya, jadi dia adalah sesuatu kalimat yang halus, tidak menggunakan tanda seru. Ya, namanya meminta otomatis harus sopan. Ya, kalau tidak sopan tidak akan diberi nanti. Lihat contohnya. Nah, kita perhatikan di sini. Would you like to help me? Would you like to help me? Maukah kamu membantuku? Ya. Jadi request ya, would you like to help me? Maukah kamu membantuku? Lihat di sini ada kata would. Would di sini fungsinya untuk mempersopan daripada permintaan itu. Would, ada could ya, could. Could you take the garbage outside? Bisakah kamu membuang sampah keluar? Could you? Jadi dia sopan sekali. Could you take the garbage outside? Kemudian would you sing for me? Maukah kamu menyanyi untukku? Could you check my email, please? Nah ini ya, ada please lagi di belakangnya. Could you check my email, please? Kamu mau cek email untukku, tolong. Atau tolong periksakan email saya, sama saja ya artinya. Kemudian, would you mind if I sit here? Bolehkah aku duduk di sini? Would you mind if I sit here? Bolehkah aku duduk di sini? Could you please open the door? Bisakah kamu membukakan pintu? Jadi ini contohnya request atau permintaan. Jadi dia sopan ya. Ada menggunakan awalannya menggunakan would, maukah, could ya, would, could sama saja. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah direction atau petunjuk. Direction adalah petunjuk untuk melakukan suatu hal dengan tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Contohnya dapat dilihat pada prosedur teks ya. Prosedur teks nanti kita akan belajar juga. Biasanya contohnya misalnya cara membuat nasi goreng, cara membuat jus, itu prosedur teks ya, atau cara menghidupkan komputer, cara mendownload misalnya, itu disebut dengan prosedur teks karena dia berurutan. Perhatikan di sini. Turn left when you see a roundabout. Turn left when you see a roundabout. Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Ya, jadi kalau sudah melihat bundaran, belok ke kiri. Turn right at the end of the road and my house is number 67. Belok kanan di akhir jalan dan nomor rumahku adalah 67. Atau rumah saya nomornya 67. Wash the mangoes to remove any dirt, then peel the ripe mangoes. Cuci mangga untuk membuang kotoran. Kemudian kupas mangganya. Ya, ini adalah petunjuk. Ingat, ini direction, petunjuk. Nah, ini agak panjang. Press and hold the power button. If the iPhone is already on, the screen will wake up and you can unlock the screen. If the iPhone is off, you will need to keep holding the button until you see the Apple logo. Jadi ini cara menghidupkan iPhone ya. Tekan dan tahan tombol power. Jika ponselnya sudah menyala, layar akan ikut menyala dan Anda bisa membuka kunci layar. Jika Anda ingin mematikan iPhone, Anda harus menekan terus tombol sampai Anda melihat logo Apple. Ini adalah direction, petunjuk. Sama saja misalnya ada teman kamu bertanya, alamat kamu di mana? Kamu bisa kasih tahu misalnya rumah saya nanti lurus terus belok kiri nomor 1000 misalnya ya. Seperti itu. Petunjuk. Oke, selesai untuk materi kita imperative sentence. Ya. Terima kasih. Ya, kita masih belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan di rumah saja.